Allah. Kalau dia masih sadar dan masih kuat, mungkin lengkap. La ilaha illallah. Tapi ketika sudah semakin melemah, minimal yang muncul adalah Allah. 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 Ingin mati dalam keadaan demikian, Bapak Ibu? Ingin ya? Husnul khotimah. Jawabnya, biasakan dari sekarang kalimah la ilaha illallah. Karena kita akan mati dengan kebiasaan kita. La ilaha illallah. Apa gunanya Ustaz? Kata Rasulullah, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharilah. Perbaikilah iman kamu dengan sering-sering kalimah la ilaha illallah. Jadikan ini zikir yang menjadi hobi kita, Bapak Ibu. Bu, ya? Lagi masa la ilaha illallah. Ringan di mulut tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terkejut, astagfirullah. Nah, orang beriman. Kagum, subhanallah. Ya. Bersedih. Innalillah. Semuanya Allah. Biasakan Allah. Hingga hayat pun yang muncul adalah Allah. Menarik ini, ada seorang kiai di pesantren, saya baca ya, dia suka memelihara burung beo. Burung beo. Kelebihan burung beo ini apa, Bu? Bisa meniru ya, betul? Jadi burung beo ini, Pak, diajari keluarga kiai, diajari kalimat-kalimat thayyibah. Apa misalnya? Assalamualaikum. Apa lagi? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau dipanggil dia, selalu begitu. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Wah, senanglah dia. Tiba-tiba, Bu, Pak, kita jaga ini burung, lagi sepi rumah, lompat kucing naik, serang burung itu, Pak. Dia makan itu burung, dia keluar, dia lihat ada suara ribut-ribut gitu ya. Suara burung yang sayangi itu mati dimakan kucing. Sedih dia. Info yang saya baca di referensi itu, sampai beberapa hari dia sedih. Merasa bersalah, Pak Kiai, mohon maaf kami tidak menjaga burung itu, kami merasa bersalah. Pak Kiai sedih sekali rupanya. Bukanlah, saya bukan bersedih karena matinya beliau itu, bukan. Ikhlas. Yang saya sedihkan diri saya sendiri. Kenapa, Pak Kiai? Iya, beliau itu ku ajarkan la ilaha illallah, betul? Subhanallah, betul? Apa lagi? La haula wala quwata, assalamualaikum. Tapi ketika dia mau mati, dimakan sama kucing itu, yang keluar adalah suara aslinya. Apa suara aslinya? Ya suara burung yang tercekik mati. Kear-kear begitu. Dia merenungkan ke diri dia. Semanalah aku nanti? Akankah aku pulang kepada Allah? Tetap selalu dengan kalam terbaik. La ilaha illallah. Itu membuat renungan bagi kiai. Nah, jadi orang yang soleh ini, Pak, orang yang hatinya khusyuk ini, apapun kejadian selalu kaitannya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pingin husnul khotimah, jawabnya lazimkan la ilaha illallah. Nah, yang saya pahami ada dua zikir yang Rasulullah sangat hobi. Satu la ilaha illallah, yang kedua astaghfirullah. Kita amalkan ini, Bapak Ibu. Ya. Yang satu memperkuat iman kita, la ilaha illallah. Makin sering la ilaha illallah, makin kuat hati ini. Apalagi dia paham makna la ilaha illallah adalah la ma'budan illallah. Tidak ada yang sembah selain Allah. Yang kedua ini menghapus dosa kita. Apa dia? Astagfirullah. Ya. Bayangkan Rasulullah sudah maksum. Apa itu maksum? Terampuni kesalahannya. Pun kata Rasulullah, dalam satu hari aku istighfar paling tidak 100 kali. Maksum istighfarnya 100
kali. Kita udah nggak maksum, sering sholatnya di ujung waktu, istighfarnya cuma berapa kali? Kadang-kadang 5 kali, itu pun pakai nguap. Sambil mengantuk. Jangan tanya kualitas istighfarnya Rasulullah. Waduh, sampai Aisyah itu melihat Rasulullah menangis tahajud malam. Betul? Qiyamul Lail Rasulullah itu menangis bersih mata janggutnya itu. Sampai salat Rasulullah tanya sama Aisyah, ya baginda, kenapa kok begitu sangat? Engkau kan maksum. Apa kata Rasulullah? Tak pantaskah aku bersyukur. Nah, jadi membuat orang menangis itu bisa dua. Bisa dari istighfar, mengakui kesalahan. Yang kedua bersyukur kepada nikmat Allah. Nah, jadi kuncinya adalah bermujahadah. Bagaimana cara mujahadahnya? Maka yang pertama adalah bermujahadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini terakhir. Yang pertama adalah memahami tantangan-tantangan yang muncul terhadap diri kita dari 6 objek tadi. Pada diri kita dan di luar diri kita. Apa tadi pada diri kita tantangannya? Nafsu, jiwa yang berpotensi berbuat buruk, kemudian hubbud dunia. Fahami. Ya, ini kata ulama kita di dalam kitab ini, fahami itu. Maka jangan mengikut hawa nafsu. Caranya bagaimana? Caranya adalah jalankan ajaran Islam. Hal yang bisa meredam hawa nafsu. Jangan hubbud dunia. Caranya bagaimana? Ya. Mengingat mati. Betul? Banyak-banyak ingat kematian. Orang yang banyak kematian, maka yang dia perbanyak akhirnya apa? Bukan ngumpul harta, tapi membagikan harta. Harta yang kita bawa ke akhirat, bukan yang kita simpan di deposito, tabungan. Tapi yang jelas kita bawa akhirat adalah yang kita infakkan pagi ini di kota infak ba'da subuh tadi atau qabla subuh. Yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah fahami bahayanya mengikuti perilaku orang-orang kafir. Ya. Kemudian perilaku orang-orang munafik dan fasik. Maka hati-hati berteman. Betul? Kalau mau jadi orang soleh, kata Rasulullah, pilihlah orang soleh sebab jadi teman akrab. Ibu nggak tukang gosip. Gara-gara tiap hari ketemu tukang gosip, nular. Betul? Minimal apa? Banyak bahan gosip. Ya. Besok akhirnya kita jadi tukang gosip. Ya. Walaupun seolah-olah syariah gosipnya. Minta izin lah ya. Astagfirullah. Nauzubillah kali. Memang oleh nauzubillah kali. Dia itu rupanya astagfirullah kali. Tetap juga ghibah, ya. Jangan dipikir dengan ghibah yang dimulai dengan istighfar itu halal. Tetap saja ghibah. Nauzubillah. Ya, fahami bahaya berteman sama orang kafir, munafik dan fasik. Yang kedua, mujahadah kita agar semakin kuat diri kita adalah memperbanyak amal ibadah praktis. Nah, yang bisa dilakukan. Apa dia? Yang pertama, banyak qiyamul lail.